Saya Adi Munajat, Kepala SMA Negeri 1 Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejak keluar surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 25 tahun 2022, tanggal 27 April 2022, tentang penetapan SMA Negeri 1 Nyalindung sebagai sekolah pengimplementasi kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berbagi, saya menyiapkan serangkaian langkah sesuai tuntutan dalam panduan implementasi kurikulum merdeka. Hal yang utama yang mendapat perhatian ialah praktik pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, saya melakukan pembimbingan massal kepada seluruh guru, baik guru pengampu mata pelajaran di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian, secara spesifik pembimbingan dilakukan pada guru yang khusus mengajar di kelas 10. Guna kepentingan pendokumentasian, saya memilih guru mata pelajaran geografi kelas 10. Pilihan pada mata pelajaran geografi mengingat bahwa di daerah seputar Nyalindung seringkali terjadi peristiwa aktual dan menjadi bagian penghayatan penduduk setempat yang secara acak dalam bentangan waktu seringkali ditimpa bencana pergeseran tanah. Dalam hubungan itu, pembimbingan dilakukan secara intensif dilakukan pada guru pengampu mata pelajaran geografi. Pembimbingan dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi dan rencana tindak lanjut. Seluruhnya direkam di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Rutinitas telah menumbuhkan asumsi bahwa semua peserta didik sama saja, harus mendapat perlakuan sama, menerima bahan ajar yang sama di dalam kelas, dan guru harus mengajar dengan cara yang sama pula. Rutinitas mungkin saja telah membuat jemu kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari yang itu-itu saja atau mengajar, dapat membuat kegiatan mengajar menjadi membosankan. Mengingat hal di atas, guru harus diajak keluar dari model pembelajaran lama yang monoton dan statis. Cakrawala pembaharuan dalam pembelajaran harus dibuka, ditawarkan pada guru. Guru perlu dipersuasi, diyakinkan, diajak berubah, dan mendapat pembimbingan. Guru perlu diantar oleh kepala sekolah ke dalam jalan inovasi, menjadi pembelajar yang membelajarkan, menjadi guru penggerak yang menggerakkan peserta didiknya untuk menjadi manusia pembelajar. Dalam hubungan itu, kepala sekolah harus hadir di ruang guru, pada ruang kelas, mensupport, menjadi kawan seiring, mensupervisi sebagaimana mitra sejawat yang membangun percakapan yang hangat. Dengan kata lain, yang lebih teknis, kepala sekolah harus hadir sebagai pemimpin pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah. Saya mengampu mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Nyalindung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami mengadakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat ini dilakukan tes diagnosis dengan 2 kategori. Yang pertama adalah kategori proses, di mana pada kategori ini menggunakan gaya belajar. Gaya belajarnya baik dari segi audionya, kinestetiknya maupun visualnya.
Kemudian dilakukan juga tes diagnostik untuk minat siswa yang dibagi ke dalam 5 kelompok belajar. Nah, 5 kelompok ini adalah, yang pertama adalah para pencinta seni, di mana mereka akan melakukan proses pembuatan peta, menggambar peta secara manual yang tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Kelompok yang kedua adalah kelompok-kelompok yang menyukai sastra, sehingga mereka akan membuat puisi sesuai dengan tema pembuatan peta kita, yaitu bencana kerentanan tanah di Kecamatan Nyalindung. Kemudian kelompok yang ketiga akan membuat artikel, di mana artikel ini berisi tentang pentingnya pembuatan peta dalam mitigasi bencana kerentanan tanah di Kecamatan Nyalindung. Kelompok yang keempat, mereka akan membuat presentasi yang menceritakan tentang dampak kerentanan tanah di Kecamatan Nyalindung. Tentu saja disertai dengan presentasi peta kerentanan tanah yang sudah dibuat oleh masing-masing siswa. Dan kelompok yang kelima adalah kelompok yang menyukai IT, sehingga mereka akan membuat peta menggunakan komputer. Petanya sesuai dengan tema kerentanan tanah di Kecamatan Nyalindung. Bagi peserta didik, sepanjang pengamatan dan wawancara langsung dengan mereka diperoleh kesan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan terhindar dari kesan monoton dan statis. Ada mobilitas kelas, ada dialog interaktif, terdapat pengelompokan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Secara teoretis, tampaknya pembelajaran telah berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna mencapai sasarannya. Hal itu tampak terlihat dari presentasi masing-masing kelompok peserta didik. Peserta didik yang menjadi presenter tampak menguasai seluruh materi yang dipresentasikannya. Peserta didik yang menjadi bagian dari kelompok yang belajar secara different pun memperoleh tambahan wawasan pengetahuan sebagai hasil belajar dari kelompok lainnya. Bapak Ibu guru yang menjadi observer dalam kegiatan itu juga memperoleh pengetahuan praktis lain dari proses pembelajaran. Dan mereka berupaya mengikuti jejak guru sasaran pembimbingan. Itu tampak terlihat dari monitoring pembelajaran oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang menyimpulkan secara sementara bahwa guru di SMA Negeri 1 Nyalindung pada umumnya telah tahu, mengerti, paham, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Secara umum, kegiatan dimaksud diapresiasi dengan baik. Dengan demikian, baik peserta didik, guru, rekan sejawat, para pemangku kepentingan lainnya menganggap kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai praktik baik yang berdaya guna dan berhasil guna, berdampak baik pada perbaikan proses pembelajaran, dan perlu mendapat penguatan melalui rencana tindak lanjut yang berkesinambungan. Setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi, saya merasa bahwa proses pembelajaran jadi mudah dilakukan karena murid-murid lebih semangat di dalam melakukan proses pembelajaran, di mana pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar, minat, ataupun profil belajar mereka, sehingga anak-anak lebih termotivasi di dalam belajar dan mendapatkan capaian hasil belajar yang lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dikara Junaidi. Saya kelas 10 di SMA Negeri 1 Nyalindung. Yang saya rasakan setelah belajar secara diferensiasi yaitu saya lebih berani berkomunikasi kepada teman saya dan menjawab pertanyaan dari guru saya. Selain itu, saya juga lebih minat belajar dan membuktikan skill saya di bidang tersebut. Nah, bukan hanya itu yang saya rasakan, saya juga merasakan senangnya belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalizin. Saya siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Nyalindung. Setelah saya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa mengekspresikan diri saya dengan gaya belajar yang saya inginkan. Tentunya saya senang sekali dengan gaya belajar kinestetik. Saya bisa mengeksplor diri saya dengan berkomunikasi dengan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.